teman-teman, selamat datang kembali di channel. Oke guys, di video kali ini saya akan merangkum sebuah alur cerita dari sebuah film yang berjudul The Pact tahun 2012. Film ini akan berkisah tentang kematian seorang ibu yang meninggalkan dua orang putrinya yang telah dewasa. Namun menjelang hari pemakaman, salah satu dari putrinya tiba-tiba menghilang secara misterius. Saudarinya yang merasa penasaran akhirnya berusaha mencari tahu keberadaan kakaknya. Dan ternyata, fakta pun terungkap. Kematian ibunya akhirnya mengungkap sebuah misteri yang selama ini ia sembunyikan. Jadi bagaimanakah cerita selengkapnya? Kita langsung saja ke alur ceritanya. Diawali dengan memperlihatkan sebuah mata berwarna biru, dan kemudian mata itu berubah menjadi hijau. Entah siapa pemiliknya nanti akan ketahuan. Berkisah di sebuah daerah bernama San Pedro, diceritakan seorang ibu yang bernama Judy Barlow meninggal dunia dan meninggalkan dua putrinya yang bernama Nicole, seorang janda beranak satu yang sudah tinggal terpisah, dan juga si bungsu yang bernama Annie yang tengah merantau keluar kota. Setelah mendengar kematian ibunya, Nicole kembali ke rumah ibunya dan menitipkan anaknya yang bernama Eva pada sepupunya yang bernama Liz. Ia ke sana untuk menyiapkan pemakaman dan segala macam urusan terkait penguburan ibunya. Kemudian terlihat menjelang malam Nicole menghubungi Annie agar datang ke pemakaman ibunya, karena 3 hari lagi ibunya akan dimakamkan. Dan setelah itu ia yang merasa kangen dengan putrinya kemudian menghubungi putrinya lewat Skype. Saat bervideo call, sinyal di sana hilang muncul, sehingga membuat Nicole berusaha mencari sinyal di tempat lain. Dan saat kondisi sudah stabil kembali, tiba-tiba Eva melihat seseorang di belakang ibunya. Sorry. I just wanted to say how much I miss you. Who's that behind you? Nicole pun kaget, dan karena penasaran ia pun menuju ke kamar yang ditunjuk oleh Eva. Sebuah kamar kecil, mirip gudang yang biasa dipakai tempat menghukum Nicole dan Annie saat mereka bandel waktu kecil oleh ibunya. Dan Nicole pun masuk ke dalamnya. Setelah itu terlihat seorang wanita bersiap-siap berangkat mudik ke kampung halamannya. Dialah Annie, anak kedua dari si ibu itu. Sesampainya di kampung, Annie melihat mobil Nicole sudah ada di parkiran. Ia pun memanggil-manggil Nicole, namun tidak ada jawaban. Setelah mengecek ponselnya, Annie mendapatkan voicemail dari Liz yang mengatakan bahwa Nicole sulit sekali dihubungi. Email dan SMS semuanya no respon. Setelah mencari Nicole kesana kemari tidak ada, ia mencoba menghubungi nomornya Nicole, dan ternyata HP si Nicole itu berdering dan rupanya ponsel Nicole itu ada di gudang kecil itu. Setelah itu ia dikagetkan dengan suara benda jatuh di kamar ibunya. Setelah diperiksa, ternyata ia menemukan sebuah kontainer kecil di lantai, dan di sana ia menemukan anak kunci dan sebuah foto anak laki-laki bersama seorang anak perempuan. Ia pun sempat berpikir, ini kunci apa dan siapakah anak yang ada di foto itu. Saat malam pun tiba, Annie yang sudah tertidur tiba-tiba terbangun tengah malam. Ia mendengar suara gaduh yang datang dari arah dapur. Setelah ia ke dapur, ternyata ada bekas makanan yang berserakan di lantai. Ia berpikir Nicole telah kembali. Namun ternyata bukan. Ia pun berkeliling, namun tiba-tiba kakinya menginjak pecahan kaca dari sebuah frame foto ibunya. Ia pun mengambil foto ibunya yang ternyata ibunya di foto itu tidak sendirian, tapi ia bersama seorang wanita lain yang memakai dress bunga-bunga. Singkat cerita, saat pemakaman pun tiba, Annie pergi ke gereja menghadiri pemakaman ibunya. Saat di gereja, ternyata Liz dan Eva ikut datang ke gereja. Liz kemudian menanyakan Nicole pada Annie. Annie pun mengatakan agar tidak usah khawatir, karena Nicole memang sangat sibuk belakangan ini. Jadi mungkin ia sedang bekerja, kata Annie. Dan merasa di rumah ibunya sepi, Annie pun mengajak Liz dan Eva untuk menginap di sana. Saat malam pun tiba, setelah mengobrol sebentar dengan Liz, Annie pun kemudian tertidur. Namun tiba-tiba Liz dikejutkan dengan suara gaduh di kamar sebelah. Ia pun keluar dan memeriksanya. Karena tidak ada apa-apa, ia pun kembali tidur. Tapi dia lupa menutup pintunya kembali. Dan saat bersamaan muncul sosok bayangan hitam di depannya. Setelah itu Annie juga dikejutkan dengan suara gaduh. Karena tidak bisa tidur lagi, ia pun kemudian ke toilet.
Ia kemudian membiarkan pintu toiletnya terbuka, dan tiba-tiba ia melihat sosok bayangan melintas melewati pintu toiletnya. Sesaat, ia sempat mengira itu adalah Liz. Karena merasa mencurigakan, ia pun mengambil pisau dan kembali mengecek ke kamar Liz. Namun ternyata Liz tidak ada di kamarnya. Dan saat ia mencari Liz, tiba-tiba ia seperti didorong dan dilemparkan ke sana kemari oleh sosok tak terlihat. Ia pun mencoba melawan dan mengibaskan pisaunya ke semua arah. Namun, ia tak mampu melukai makhluk itu, malahan pisaunya tertancap di dinding. Ia pun berlari ketakutan keluar rumah. Namun setelah di luar, tiba-tiba ia kembali teringat dengan Eva yang masih di kamar. Ia pun kembali ke kamar untuk mengambil Eva. Keesokan harinya, Annie sudah berada di kantor polisi bersama salah seorang detektif yang bernama Bill. Ia pun di sana diinterogasi tentang apa yang ia alami. Annie pun menceritakan semua yang ia alami di rumahnya. Ia juga menceritakan sosok yang melemparkannya ke sana kemari, penampakan bayangan, dan hilangnya Liz malam itu. Namun itu berbanding terbalik dengan apa yang disampaikan petugas, karena saat petugas mengecek ke rumah Annie, sama sekali tidak ada hal-hal yang aneh di rumahnya. Annie pun nampak kesal dan meninggalkan kantor polisi karena si detektif terlihat tidak mempercayainya. Setelah mengecek Eva di tempat penitipan anak, ia pun menyewa sebuah kamar hotel untuk sementara waktu. Saat ia tertidur, ponselnya berbunyi, dan ternyata secara tiba-tiba ponselnya memperlihatkan sebuah peta yang menampilkan sebuah titik dengan tujuan Grosvenor Boulevard. Saat itu juga ia membuka laptop Nicole dan mencari lokasi itu di Google Map. Dan di tempat itu, selain pohon besar, di sana juga ditampilkan seorang wanita yang sedang memakai dress bunga-bunga, sama seperti foto wanita yang berfoto bersama ibunya. Anehnya, saat ia melihat ke sekeliling, tiba-tiba nampak wanita itu berubah posisi, dan kelihatannya ia menunjuk sesuatu. Setelah itu ia pun mencari udara segar sambil membeli minuman, lalu kembali lagi ke kamarnya. Namun saat ia mau kembali, ia melihat seorang pria menangis di sebuah kamar. Setelah itu, ia pun kembali ke kamarnya. Namun saat ia kembali ke kamar, tiba-tiba dari sebuah cermin ia melihat seorang wanita berdres bunga-bunga itu lagi sudah terkapar di ranjang dengan kepala yang sudah terpisah dari badannya. Annie pun mencoba berlari, namun ternyata ia sedang bermimpi. Masih dalam keadaan setengah bermimpi, ia pun berlari keluar. Dan saat ia mau menaiki motornya, ia dipanggil oleh seorang anak perempuan. Anak ini mengingatkan Annie agar memakai helm. Dan anak ini Merry juga Christmas. mengucapkan selamat Natal pada Annie. Annie pun tiba-tiba tersadar dan kemudian ia kembali mengingat-ingat dirinya sendiri. Setelah itu, ia pun menenangkan diri di sebuah minibar. Sambil duduk, ia pun membuka-buka dokumen di tas Nicole. Tiba-tiba ia melihat desain atau sketsa rumah milik ibunya, yang mana di denah itu menunjukkan sebuah kejanggalan. Ia kemudian mengajak detektif Bill ke rumahnya untuk memeriksa. Sesampainya di dalam, ia melihat pisaunya masih menempel di dinding. Ia kemudian mengambil pisau itu dan membongkar dinding, yang ternyata dinding tambahan itu dibuat untuk menutupi sebuah kamar lain di rumah itu. Pantas saja, ia tidak melihat kamar yang ada di denah itu, karena kamar itu ditutupi oleh dinding tambahan. Setelah masuk ke kamar itu, ternyata di kamar itu tidak ada apa-apa. Yang ada hanya ranjang bekas dan beberapa lubang di dinding. Setelah diperhatikan, lubang itu ternyata mengarah ke kamar ibunya. Dan dari lubang kecil itu, ia juga dapat melihat kamar Nicole dan kamar dirinya sendiri waktu kecil. Annie pun mengaku tidak pernah mengetahui bahwa ada kamar ini semenjak ia kecil. Setelah keluar dari tempat itu, Annie kemudian mengunjungi seorang teman sekolahnya dulu, yang kata orang-orang, ia memiliki kemampuan supranatural atau biasa disebut anak indigo. Ia bernama Steffi. Ia pun mengajak Steffi ke rumahnya, ditemani oleh asistennya yang bernama Giles. Setelah masuk ke rumah, ia pun diajak menuju gudang kecil itu. Dari luar pintu, Steffi sudah merasakan adanya aura hantu wanita di rumah itu, dan merasakan penderitaan yang dialami hantu wanita itu sebelum kematiannya. Keadaan mulai makin memburuk setelah Steffi mencoba memasuki ruangan itu.
Tubuhnya mulai dirasuki hantu wanita itu dan ia terus berteriak memanggil-manggil nama Judas. Setelah itu Steffi yang sudah mulai di luar kontrol dibawa keluar oleh Giles. Dan Annie tiba-tiba melihat sosok wanita berdaster bunga-bunga itu ada di sana dengan badan bagian atas dan bawahnya sudah terpisah. Annie pun berlari ketakutan dan menyusul Steffi. Namun sayang, Steffi sudah keburu dibawa oleh asistennya pergi dari sana. Annie kemudian melanjutkan pencarian di internet dengan mencari kata Judas. Setelah ditelusuri, ternyata kata Judas mengarah ke sebuah nama seorang pembunuh berantai yang dicurigai penyebab hilangnya 37 orang wanita, dan baru belakangan ini 7 orang itu bisa ditemukan dan diidentifikasi pada tahun 75. Dan saat ia mencari foto pembunuh itu, ia tak menemukannya. Annie kemudian mencari lokasi tempat penemuan mayat korban terdekat dan diketahui korban yang paling dekat dengan area Annie berada sekarang adalah seorang guru berumur 20 tahun yang bernama Jennifer Glick, yang ternyata mayatnya ditemukan dalam keadaan yang sangat mengenaskan. Kepalanya terlihat telah dipenggal dan digantung di dinding. Saat Annie melihat daster yang dipakai Jennifer Glick, ia tiba-tiba teringat dengan daster yang sama dengan dipakai oleh teman ibunya saat berfoto. Dan ternyata Jennifer Glick itu adalah teman ibunya Annie. Di kantor kepolisian, terlihat Bill sedang melihat hasil cetakan foto yang ia ambil di rumah Annie. Namun keanehan muncul di salah satu foto. Ia melihat di foto itu nampak seperti kilatan cahaya yang menyerupai sebuah tangan yang sedang menunjuk sesuatu. Ia pun kemudian bergegas ke rumah Annie dan mencari spot yang sama dengan yang ada di foto itu. Saat ia mencoba memotret memakai angle yang sama, ternyata tangan itu tidak ada lagi. Dan yang ada hanya pantulan cahaya lampu. Tiba-tiba saat mengamati spot pemotretan itu, tiba-tiba ia mendengar suara gaduh di dalam gudang. Seperti suara orang memindahkan sesuatu. Ia pun pelan-pelan membuka ruangan itu. Di sana ia melihat sebuah tambalan yang ada di dinding. Seperti pintu kecil, namun ia tak dapat membukanya. Saat ia di dalam ruangan itu, tiba-tiba kamera yang ditinggalkannya menangkap sebuah bayangan berjalan ke arahnya. Setelah Bill selesai dengan ruangan itu, karena tak menemukan apapun, ia menuju ke kamar ibunya Annie. Di sana ia menemukan kotak kunci terjatuh dan sebuah salib diranjang. Dan tiba-tiba, lampu di depan gudang itu berkedip-kedip, dan saat Bill berbalik, sosok itu sudah menancapkan pisau di lehernya. Di tempat lain, Annie yang penasaran dengan sebuah map yang muncul secara misterius di ponselnya, memutuskan untuk menuju ke lokasi tersebut. Ia pun menyamakan lokasi itu dengan lokasi yang ada di foto ibunya. Ia pun kemudian mengitari tempat itu, namun ternyata tidak menemukan apapun. Setelah berkeliling di ujung jalan, ia melihat sebuah gereja. Ia pun pergi ke gereja itu. Dan sesampainya di sana, ia mencoba masuk ke dalam gereja itu, namun pintunya terkunci. Ia pun hanya bisa melihat-lihat di sekitar tempat itu. Dan di sana, ia sempat melihat sebuah box dinding, dan di sana terpajang beberapa foto sekelompok orang yang sedang melakukan acara mirip seperti pertemuan tahunan. Dan ternyata, ibunya juga ada di foto itu. Dan setelah ia membaca nama-nama di foto itu, ia melihat nama Jennifer Glick, wanita yang memakai dress bunga-bunga yang berdiri di sebelah ibunya. Dan ia adalah sosok yang selalu menghantui-nya. Setelah diperhatikan, ternyata Jennifer Glick memakai kalung yang sama dengan dirinya. Dan seingatnya, kalung yang dipakainya adalah pemberian dari ibunya saat Annie masih kecil. Selain itu, setelah diperhatikan dari nama-nama yang tertulis di sana, ia melihat sebuah nama dengan marga yang sama dengan ibunya, yaitu Charles Barlow. Ia pun curiga kalau Charles Barlow ini masih ada hubungan keluarga dengan ibunya. Ia pun mengecek identitas Charles Barlow ke dinas kependudukan. Dan fakta mengejutkan terungkap, Charles Barlow adalah kakak kandung dari ibunya yang bernama Judy Barlow. Pantas saja ia pernah melihat foto dua orang anak laki-laki dan perempuan, dan ternyata itu adalah foto Charles dan ibunya ketika masih kecil. Bingung dengan semua petunjuk yang ia dapatkan, ia pun menelepon Steffi. Steffi ternyata tidak bisa membantu banyak, dan Steffi kemudian memberikan sebuah solusi. Sebuah cara melakukan kontak dengan roh Jennifer Glick. Syaratnya, Annie harus memiliki sesuatu yang ada hubungannya dengan Jennifer Glick, dan itu adalah kalung Jennifer Glick. Setelah mendapat pencerahan dari Steffi dan setelah semua perlengkapan ritual lengkap, pemanggilan arwah Jennifer Glick pun dilakukan.
tepat di sebuah ruangan yang ia temukan di balik dinding itu. Ia pun memulai kontak dengan arwah Jennifer Glick dan ternyata Jennifer Glick merespon panggilan Annie. Jennifer Glick. What do you want me to know? Was he my mother's brother? God, I murdered you. I'm sorry. What do you need me to... Hello? Di sanalah terungkap 3 buah fakta mengejutkan. Pertama, memang benar bahwa yang selama ini menampakkan diri itu adalah hantu Jennifer Glick. Kedua, Jennifer Glick sudah dibunuh oleh Judas. Dan ketiga, Judas adalah kakak dari ibunya Annie. Setelah menyampaikan 3 buah fakta tersebut, Jennifer Glick menyuruh Annie pergi ke ruang bawah tanah. Willow? Di saat bersamaan, seseorang keluar dari ruang bawah tanah, dan dialah si Charles Berlow alias Judas. Jadi selama ini Judas telah bersembunyi di rumah Annie sejak tahun 1980, dan hanya ibunya Annie yang tahu hal itu. Mengetahui hal itu, Annie langsung meniup lilin dan bersembunyi di balik tirai. Ia kemudian melihat Judas merangkak dan keluar dari ruangan itu dari sebuah lubang kecil. Dan lubang itu ternyata punya tembusan ke gudang kecil itu. Annie pun kemudian mengamati apa yang dilakukan Judas. Dan ia ternyata mengambil makanan dari kulkas. Kesempatan itu pun digunakan Annie masuk ke ruang basement. Dan sebelum turun, ia sempat melihat mayat Bill sudah ada di sana. Ia pun memberanikan diri turun dan mengambil pistol Bill. Saat melihat di sekeliling, ternyata di sana ia juga menemukan kepala Nicole yang sudah terpenggal. Annie yang ketakutan pun kembali ke atas dan mengontrol si Judas. Saat ia memegang pistolnya, secara tidak sengaja ia menjatuhkan selop peluru pistol itu. Judas yang sedang berada di kamar ibunya dengar suara itu. Ia pun menuju ruangannya kembali. Annie yang saat itu bersembunyi mencoba memasang kembali selop peluru itu perlahan-lahan. Dan saat Judas menginjak lilin di lantai, kesempatan itu digunakan Annie. Namun sayang tembakan Annie meleset dan malah dia yang dihantam papan oleh si Judas. Saat terbangun, Annie sudah mendapati dirinya terikat di gudang kecil itu. Ia pun mencoba meraih gantungan baju dan membuatnya menjadi senjata. Setelah itu, ia pun mencoba keluar dengan mendobrak pintu itu. Judas pun datang dan mendekati Annie dengan sebilah pisau di tangannya. Annie pun mencoba melawan, namun Judas berhasil melukainya. Namun di saat yang sama, Annie juga berhasil melukai Judas dan kemudian mengambil pisaunya. Saat Judas berusaha mencabut gantungan baju dari perutnya, kesempatan itu digunakan Annie memotong rambutnya yang diikat di dinding. Saat Judas mau menangkapnya, tiba-tiba tubuh Annie ditarik oleh roh Jennifer kembali ke dalam kamar itu. Dan di sana, tergeletak pistol milik Bill. Tanpa menunggu banyak waktu, Annie langsung menembak Judas tepat di kepalanya. Judas pun tewas seketika. Dan di sana Annie kemudian melihat bahwa Judas memiliki mata yang sama dengan dirinya, yang mana Judas memiliki mata hijau dan biru sama seperti Annie. Dan ada rahasia apa di antara mereka tidak diceritakan dalam film ini. Film pun diakhiri dengan memperlihatkan Annie yang tengah bermain bersama Eva, anak dari Nicole. Dan film pun berakhir. Oke guys, sekian dulu video dari saya kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share, dan komen jika video ini dah undur diri. Jaga kesehatan, tetap semangat, dan kita jumpa lagi di video berikutnya.